alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pengajian kita ini ditutup bulan Desember ya di Masjid Al-Munawwarah untuk tahun 2021 dan dibuka kembali untuk tahun 2022 di Masjid Al-Munawwarah. Yang sebenarnya pengajian ini diambil alih oleh Ketua Majelis Tabligh Ahmad Sayyid, namun ada halangan karena istrinya ada kesibukannya, sehingga dia minta untuk ditunda. Saya ingat malam Kamis di sini pengajian, Pak Andi minta kalau bisa di rumah. Makanya saya kontak dan siap, namun karena musibah kakak beliau di Bone meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afu wa'fu. Semoga beliau husnul khatimah. Alhamdulillah, karena itu kita pengajian cabang tidak boleh berhenti. Jadi setiap bulan harus diadakan. Kalau tidak siap, maka saya siap. Saya mau bilang ganti ke sini, tapi Pak Andi bilang saya sudah siapkan kue. Jadi saya bilang saya mau ambil alih ke sini, tapi dia bilang saya sudah siapkan kue itu. Makanya tetap di sini walaupun di masjid. Tidak boleh berhenti. Ya, saya sudah bilang pengajian cabang tidak boleh berhenti. Meskipun saya terus yang bawakan. Sebenarnya kita sudah atur. Kalau bisa pengurus cabang yang lain juga membawakan pengajian, ya. Namun ada keterbatasan mungkin sehingga akhirnya dikembalikan kepada saya. Karena itu pada kesempatan ini saya akan membacakan ayat dalam surat Al-Kahfi. Saya bawa buku di mana judulnya Fawaidu min qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Nah, ini yang saya ingin sampaikan, di mana ayat ini terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Surat Kahfi termasuk ayat yang dianjurkan untuk dibaca selalu. Kalau kita baca awal surat Al-Kahfi 10 ayat ya. Usima min fitnatil dajjal, akan terpelihara dari fitnah dajjal, atau membacanya yaitu 10 akhir surat Al-Kahfi. Nah, itu hadis Nabi menjelaskan tentang itu. Dan juga kalau surat Al-Kahfi dibaca pada malam hari Jumat, ya, malam atau hari Jumat itu, maka adha'an nur bainal jum'atain. Allah akan memberikan cahaya antara dua Jumat. Itu keutamaannya. Karena itu saya ingin sekarang bacakan yaitu ayat 28 di mana Allah memerintahkan kepada nabinya yaitu Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasbir, dan bersabarlah, nafsaka, dirimu, ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya, bil ghadati wal 'ashyi, di pagi hari maupun di sore hari, yuriduna wajhah, kan mereka ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafar. Kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sittata nafar, 6 orang. Faqala al-musyrikun, maka orang-orang musyrik berkata pada Nabi, utrud, usirlah haula, mereka yang 6 itu, la yajtara'una alaina, mereka tidak berani kepada kami. Jadi orang musyrik meminta pada Nabi untuk mengusir orang yang 6 orang ini. Mereka itu dia mengatakan wa kuntu ana wa ibnu Mas'ud. Ya. Jadi Nabi mengatakan saya dan Ibnu Mas'ud wa rajulun min Huzail, dan laki-laki dari Bani Huzail, wa Bilal, dan Bilal, wa rajulani, dan 2 orang lagi, nasitu ismaihima, saya lupa nama keduanya katanya. Waqa'a fi nafsi Rasulullah ma syaa Allah yaqa, maka timbullah pada perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang timbul. Fahaddatha nafsahu, lalu dia berbicara tentang hal itu. Fa anzalallah, lalu Allah menurunkan ayat ini, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Janganlah kamu mengusir orang-orang yang berdoa kepada Tuhanmu bil ghadat, waktu pagi, wal 'ashyi, dan waktu sore, yuriduna wajha, karena mencari ridhonya. Karena itu Allah menyuruh kepada nabinya, dan perintah ini bersifat umum, ya, untuk umatnya juga, untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang saleh, dan hendaknya menyabarkan diri bersama orang-orang yang saleh itu, wal baqa ma'hum, dan tetap sama mereka, khususan al-fuqara minhum wad-du'afa, dan lebih khusus lagi mereka-mereka yang fakir dan orang-orang yang lemah. Jadi Allah menyuruh nabinya dan kepada umatnya juga untuk senantiasa bersama orang-orang yang saleh. Ya, jadi kita bersahabat dengan orang-orang yang bersaleh, ya, bersama-sama mereka, khususnya ya orang-orang yang fakir miskin di antara mereka. Fal ayah nazalat fihim, ayat ini adalah turun kepada mereka-mereka ini, yaitu Ibnu Mas'ud dan teman-temannya. Ya, wal maqsu ma'ahum ab'ad an madahirid dunya, dan kita kumpul-kumpul bersama mereka itu jauh dari intrik-intrik dunia. Tidak ada maksud-maksud dunia. Ya, kita kumpul dengan mereka-mereka itu jauh dari masalah dunia. Wa fitnatuha, dan fitnah-fitnah dunia. Tsumma dzakara ahamma sifatahum, dan Allah menyebut ya sifat-sifat mereka yang sangat urhens, yang sangat penting. Wahya syughlu awqatihim bil ibadah bihasabil ahwal, mereka menyibukkan diri mereka untuk beribadah sesuai kondisi. La yuridu nabi dzalik riya'an wala sum'ah, mereka dengan beribadah itu tidak riya dan tidak ingin dikata. Jadi wala liqal fulan qari atau abid, dan bukan mereka beribadah membaca Al-Qur'an dan sebagainya untuk dikatakan oh dia orang yang sangat alim, oh dia orang yang sangat menyembah, abid adalah ahli penyembah, ya, au 'ardan minad dunya zail innama yurid wajhullah. Jadi mereka itu yang tinggal itu setiap pagi, setiap sore di masjid itu adalah semata-mata mencari ridha Allah SWT. Ya, itu kan sunnah kalau habis subuh kita tinggal di masjid, mengaji-ngaji, berdoa-doa. Begitu juga sore-sore begini sampai terbenam matahari itu. Makanya Nabi menyuruh kita untuk maksurat-maksurat itu diselesaikan waktu pagi maupun waktu sore itu. Tsumma nahahu ta'ala an musahabati ahli dunya, dan Allah ya nahahu,
melarang Nabi untuk menemani orang-orang yang suka dengan dunia. Dengan ayatnya, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Janganlah kamu memanjangkan ainaka, kedua matamu, membolotkan matamu, anhum, turidu zinatal hayatid dunya, karena kamu mau perhiasan dunia. Nah, ini larangannya. Ay la tattali ila musahabati ghairihim min ahli sarf wal ghina. Jangan kamu memanjangkan matamu memperhatikan kepada orang-orang yang tinggi pangkatnya, wal ghina, orang kaya. Ima yahsulu bidzalika min istighalil qalbi, karena hal-hal itu adalah menyibukkan hatimu dengan zinatid dunya, dengan perhiasan dunia, an amril akhirah, daripada urusan akhirat. Karena itu disimpulkan ini faidah dari ayat ini ada beberapa hal. Yang pertama, wa fi hadhil ayah al-karimah fawaidu katsiratun. Pada ayat yang mulia ini ada beberapa faidah, manfaatnya. Al-ula, faidah yang pertama, al-hathu 'ala sabri. Jadi al-hathu 'ala artinya memerintahkan kita untuk bersabar. Wal murad bis sabr, yang dimaksudkan dengan sabar di sini, was-sabru 'ala ta'atillah alladhi huwa a'la anwa' as-sabr. Yaitu yang dimaksud dengan sabar di sini adalah sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, yang sabar ini termasuk sabar yang paling tinggi. Anwa as-sabar, Jadi bagian sabar al-a'la yang paling tinggi adalah as-sabru inda ta'ah. Sabar mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Waqad dzakara Allahu as-sabra fi akthar min 90 mawdi'an fi kitabih. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menyebut sabar di dalam 90 tema dalam Al-Quran. Li ahammatihi, karena begitu pentingnya. Wa makanatihi al-azimah, kedudukannya yang agung. Bal innahu fil ayah al-wahidah yatakarrar al-amra. Bahkan dalam satu ayat saja kata-kata as-sabr itu berulang-ulang, Kama fi qouli ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini ayatnya ini berulang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan sabarkanlah, warabitu, dan tegak, dalam peperangan itu ada ribat, kita harus tegak. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian yaitu berbahagia. Ini ayat yang pertama, jadi al-hathu 'ala sabr. Yang kedua, istihbab, istihbabu dzikrillah wa du'a tarafin nahar. Jadi istihbab itu artinya sangat dianjurkan, sangat dianjurkan untuk senantiasa zikir kepada Allah, wa du'a, dan berdoa tarafin nahar, di antara dua sisi, yaitu pagi dan sore tadi, tarafain nahar. Pagi dan sore itu kita disuruh untuk senantiasa berzikir. Qala Syekh Ibnu Sa'ad rahimahullah, li'anna Allah madahahum bi fi'lihi, karena Allah SWT memuji mereka dengan melaksanakannya. Wa kullu fi'lin madahallah fa'iluhu dalla dzalik ala anna Allah yuhibbuhu. Jadi setiap pekerjaan yang dipuji oleh Allah kepada orang yang melakukannya menunjukkan bahwa Allah itu suka dengannya. Wa idza kana yuhibbuhu, dan apabila Allah mencintai, fa innahu ya'muru bihi, maka Allah merintahkan untuk melaksananya.
wa yarghabu fihi, dan suka dengan perintah itu. Nah, ini yang kedua ya. Jadi kita selalu disuruh untuk ya zikrullah, ya, untuk berdoa kepada Allah. Itu maksurat yang diajarkan Nabi. Qala ta'ala wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub. Nah, ini ayatnya Qaf ayat 39. Wasabbih, dan bertasbihlah bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, qabla tulu'is syamsi, sebelum terbit matahari, wa qabla al-ghurub, dan sebelum terbenam matahari. Ini dalilnya ini. Jadi jangan langsung pergi-pergi kalau sudah salat subuh langsung pergi. Bagaimanapun kesibukan diusahakanlah. Ya, diusahakan kita tinggal baca Al-Quran, baca maksurat. Nah, kalau tadi saya enggak, tapi di mobil selesai maksuratku. Ya, di mobil selesai. Tinggal berapa ayat saja yang terakhir. Ya, selesai maksurat, saya selesai di atas mobil. Jadi bisa, karena ada kepentingan, ya tinggalkan, tapi di mobil bisa. Jadi kan boleh kita qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Di atas motor juga bisa. Nah, yang penting kita selalu ingat, ya. Jadi ingat hubungan kita dengan Allah. Rawa Abu Dawud fi sunanihi min hadits Anas. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab sunannya dari hadis Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah min salatil ghada hatta tatlu'a asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan min waladi Ismail. Ya, la an aq'uda, aku duduk, ma'a qaumin, bersama satu kaum, yadhkuruna Allah, yang sedang mengingat-ingat Allah, menyebut-nyebut nama Allah, min salatil ghadat, ya, waktu pagi setelah salat subuh, hatta tatlu'asy syamsu, sehingga terbit matahari, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min an a'tiqa arba'atan min waladi Ismail, daripada memerdekakan 4 orang dari waladi Ismail, dari keturunannya Ismail, dari anak Ismail. Kata Nabi ini, lebih saya sukai, ya, duduk-duduk mengingat Allah sampai terbit matahari, daripada saya memerdekakan 4 orang dari anak Ismail, anak keturunannya. Wala an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah min salatil 'asri ila an taghrub asy-syamsu ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan. Demikian juga aku lebih suka duduk-duduk beserta orang-orang yang zikir sesudah salat asar sampai terbenam matahari. Ya, aku itu lebih suka daripada memerdekakan 4 orang budak. Ini sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sunan Abu Dawud wa hassanahu al-Albani fi sahih Sunan Abi Dawud, dan dihasankan, ya, hasan. Jadi hadis itu ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih dan hasan itu termasuk makbul, ya, yang dijadikan hujjah oleh semua umat Islam termasuk Muhammadiyah. Ya, hadis sahih dan hasan, nah, itu makbul. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-hathu ala mujalasatis salihin al-akhyar. Kita dianjurkan untuk selalu bermujalasah, bersahabat atau duduk-duduk dengan orang-orang yang saleh, yang baik-baik. Ya, jadi kita berusaha mencari orang-orang yang saleh, yang baik-baik. Kita duduk hatta law kanu fuqara atau du'afa, meskipun mereka orang fakir maupun orang lemah. Ya, yang penting dia orang bagus, orang saleh, ya, kita temani dia. Ya, kita bergaul sama mereka, ya.
fa inna fi mujalasatihim khairan katsira. Karena sungguhnya dalam bermujalasah, bermuamalah maupun berintegrasi dengan mereka adalah khairan katsira. Ya, kebaikan yang sangat banyak. Jadi kalau kita bergaul sama orang-orang yang saleh, maka di situ kita akan peroleh banyak kebaikan. Sesuai dengan hadis Nabi rawahu Abu Daud fi sunanihi min hadis Abi Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tusahib illa mu'minan. Jangan kau bergaul kecuali dengan orang mukmin. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Dan jangan dan tidak boleh memakan makananmu kecuali orang takwa. Nah, ini disunnahkan ini. Jadi jangan kamu bergaul ya dengan orang selain mukmin dan jangan makan makanannya kecuali orang yang bertakwa. Wala ya'kul ta'amaka, dan tidak memakan makananmu illa taqiyun, kecuali orang bertakwa. Ya. Karena itu kalau Nabi datang ke rumah sahabatnya, Masya Allah, dia sangat gembira, inilah tamuku yang paling mulia. Oh, dia siapkan macam-macam, lalu dipotongkan kambing. Ya. Itu pernah Nabi, kejadian Abu Bakar lapar, tidak ada makanan di rumahnya. Umar lapar, tidak ada makanannya. Nabi keluar ketemu, Baluk, kami ini lapar ya Rasulullah, mari ke rumah sana. Berangkat ke rumah sana, sampai di rumah itu, tidak ada tuan rumah. Lihat istrinya, marhaban ya Rasulullah, marhaban. Mana? Oh, dia sedang ambil air. Dah lama datang. Wah, datang gembiranya. Datang tamu, orang-orang mulia. Langsung suruh masuk, disiapkan makanan, dipotongkan kambing. Ya, lalu dia makan. Jadi gembira sekali mereka oleh tamu. Ya, karena itu Nabi mengatakan la tusahib illa mu'minan. Jangan kau temani atau bergaul kecuali orang mukmin. Wala ya'kul tu'amaka illa taqiyun, dan tidak memakan makananmu kecuali orang bertakwa. Ini yang ketiga yang disuruhkan kepada kita. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi, wa inna ma hadara min sahbi man laysa bitaqiyyin wa jazara an mukhalatihi. Sesungguhnya hadar, kita disuruh hati-hati menemani orang yang bukan takwa, ya, atau menjauhi bergaul dengan mereka, wa muakalatihi, dan makan bersamanya, di annal mutawa'ah, ya, di annal muta'amah tuqaul ilfah wal mawaddah fil qulub. Karena kalau kita makan bersama mereka itu, maka akan terjadi ilfah, ya, wal mawaddah fil qulub, akan terjadi kedekatan hati dan cinta. Nah, ini bahayanya. Ini kalau kita makan-makan dengan orang yang misalnya bukan orang agama Islam, kita diajak makan, nanti akhirnya kita ilfah, jinak hati kita, mawaddah, maka cinta, senang sama dia. Nah itu, sehingga Nabi ya melarang dalam arti bukan yang haram, ya, bukan haram, tapi ihdar, hendaknya hati-hati. Diajak makan oleh orang-orang Cina misalnya, atau orang Yahudi, diajak, nanti akhirnya jinak hati kita, dan akhirnya kita senang dengannya. Itu karena ada pengaruhnya. Di annal muta'amah, ya, tuqaul ilfah, karena makan bersama itu akan membawa ilfah, kejinakan hati, wal mawaddah fil qulub, kecintaan dalam hati, dibalas jasa, bisa terjadi, ya. Rawa Abu Daud fi sunanihi min hadis Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhaliluhu. Seseorang itu sesuai dengan agama yang ditemani. Falyanzur ahadukum man yukhaliluhu, maka hendak seorang itu melihat siapa yang ditemani itu. Jadi kita harus lihat siapa yang kita temani. Karena itu ada syair mengatakan, anil mar'i las'al wasal an qarinihi.
Ya, kau tidak usah tanya tentang seorang, tapi tanyakan siapa yang menemani dia, siapa temannya. Fakullu qarinin bil muqarin yuqtada. Nah, maka setiap ya, teman dan yang menemani itu adalah satu kelompok. Tidak usah bertanya dia siapa, lihatlah siapa yang dia temani. Kalau dia berteman dengan orang baik, maka dia katakan orang baik. Tapi kalau dia berteman dengan orang tidak baik, nah, hati-hati. Ya, itu kata syair, ya. Karena selalu Nabi juga mengatakan dalam hadis Abu Daud tadi, ar-rajulu ala dini khalilih. Seorang itu sesuai dengan agama yang ditemani. Fal yandur ahaduhum man khaliluhu. Jadi hendaknya dia lihat siapa yang menemaninya. Ar-rabi. Nah, ini ar-rabi ini. Nah, ini yang susah mungkin. Ar-rabi'ah yang keempat az-zuhdu fid dunya war-raghbah fil akhirah. Ya, az-zuhdu fid dunya, az-zuhud ya, az-zuhud itu artinya tidak terlalu suka dengan dunia. War-raghbah fil akhirah, dan dia suka sama akhirat. Ya. Jadi zuhud. Nah, ini kan dalam apa itu ayat-ayat wala tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Nah, ini dalam ayat Toha. Banyak ayat-ayat seperti ini ya, hampir dengan kalau wara itu hati-hati, kalau zuhud itu tidak terlalu mementingkan itu dunia-dunia ya, dan dia suka di akhirat ya. Nah, karena itu ya kita berusaha untuk ar-raghbah fil akhirah. Ar-raghbah fi artinya suka, ya, senang. Bagaimana bentuk senang itu? Ya seperti begini-gini. Kita duduk mengaji, ini namanya ar-raghbah fil akhirah. Ya. Salat jamaah kita suka, senang, itu ar-raghbah fil akhirah. Ya. Kita menghafal-hafal ayat Al-Qur'an, itu ar-raghbah fil akhirah. Dan itu bisa semua kita lakukan bagaimanapun kita sibuk dengan dunia. Ya. Jadi jangan selalu alasannya banyak pekerjaanku sehingga saya tidak bisa ini. Tidak ada alasan. Pegawai negeri, apa emang alasannya? Ya, masjid di tempat dia ngajar ada. Apa alasannya tidak berjamaah misalnya? Ya. Tidak ada alasan untuk tidak banyak mengingat Allah, untuk tidak banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagaimanapun kesibukan kita, bahwa umur kita terbatas. Ya, kalau kita tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka kita akan celaka. Ini yang keempat, az-zuhdu. Ya. Al-khamisah yang kelima, al-hattu alal ikhlas lillahi ta'ala. Nah ini, semuanya ini kita berusaha untuk ikhlas dalam melaksanakannya. Faqad dzakarallahu fil ayah al-ukhra an ibadatis salihin annahum yurid bihadzal amal wajhullah la riya'an wala sum'ah. Jadi Allah dalam berbagai macam ayat ya menyebutkan tentang ibadah orang-orang saleh, annahum yuridu bil amal wajhullah. Ya mereka hanya mencari wajah Allah, artinya keridhaan Allah. La riya'an wala sum'ah, bukan riya dan bukan juga cari nama dan seterusnya. Nah, inilah 5 fawaid dari ayat tadi untuk kita berusaha implementasikan pada diri kita. Yaitu yang pada dasarnya ini adalah terkait dengan iman, Islam dan ihsan, ya. Iman, keyakinan yang harus dibuktikan dengan Islam, yang harus dilaksanakan dengan ihsan. Ihsan artinya hendaknya kita melaksanakan dengan penuh keikhlasan dan dengan cara yang baik. Ya, ini kan sehingga dikatakan al-ikhlas. An ta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah ya, an ta'budallah ka'annaka tarah, seolah-olah kamu melihat Allah. Wa illam takun tarah, kalau kamu tidak yakin melihat Allah, fa innahu yarak, maka sungguhnya Allah melihat kamu. Itu artinya harus dengan ikhlas, harus dengan khusyuk,
ya, dan tempat yang baik, ya, karena Allah melihat kita, yakin Allah melihat kita. Inilah kesimpulan dari ayat yang saya bacakan untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun berbagai macam kesibukan kita, tapi mari kita sibukkan diri kita, memanfaatkan waktu-waktu kita ini dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang hadis-hadis yang bacakan tadi, senang duduk-duduk, ya, sesudah salat subuh, sudah salat asar, duduk-duduk untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini turunkan kepada orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah, lalu diusir orang musyrikin, maka hal ini kita tidak menerimanya. Karena itu kita tetap laksanakan, dan Rasulullah memberikan contoh dengan mengajarkan doa-doa maksurat. Saya kira ini pengajian kita pada sore hari ini, dan kita harapkan pengajian ini ya terus bertambah, ya, karena memang saya tekankan untuk setiap ranting berusaha mengirimkan 2 atau 3 orang lah. Lumayan kalau 6 ranting mengirimkan masing-masing, tinggal pengurus cabang, ya sudah bisa sampai 20, lumayan lah itu. Ya, seperti sekarang ini sudah termasuk lumayan lah. Berapa orang yang hadir? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, memang saya memang kirimkan itu. Saya kirimkan itu. Jadi saya SMS. Saya SMS semua. Saya SMS lagi supaya ya kita hadir dalam pengajian-pengajian. Ya, ranting-ranting juga membuat pengajian, ya, sehingga selalu ada pengajian-pengajian. Karena itu yang membuat kebaikan bagi kita. Ya, pengajian ini yang membawa kebaikan bagi kita, Masya Allah. Ketika orang tidak mau mengaji, kita mengadakan pengajian, Masya Allah. Ya, Allah akan melihat hal ini, dan Allah bangga di depan para malaikat karena kita mau duduk-duduk untuk mendengarkan pengajian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu yakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengajian yang pada ikuti dari Bapak Ibu Muhammad Muhammad